Salam Gracia, haleluya. Bagaimana kabar ya? Semua baik-baik ya? Ya, pada kesempatan ini saya mau baca dulu dari Kisah Para Rasul pasal 4 ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-32 dan seterusnya. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Cara hidup jemaat yang mula-mula ya, gaya hidup mereka yang dipicu, yang diakibatkan oleh Roh Kudus yang sudah melingkupi mereka, Roh Kudus yang sudah memenuhi jemaat Tuhan. Nah, karena itu perenungan kita pada hari ini adalah gaya hidup jemaat yang dilingkupi oleh Roh Kudus adalah sebagai berikut. Dari kata punyaku berubah menjadi punya kita, atau kalau dalam bentuk kesaksian, dari punya saya menjadi punya kami. Ini luar biasa ya dalam jemaat yang mula-mula. Ternyata rahasia dari umat Tuhan, mengapa mereka tidak berkekurangan, satu orang pun tidak ada berkekurangan, karena telah berubah dari kata milikku jadi milik kita. Milikku adalah milikku. Tidak ada satu orang pun dari jemaat itu yang berkata, ini aku punya. Mengapa seperti itu? Tentu saja pertama karena ada satu kesadaran dalam ayatnya yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Hidup dalam grace yang melimpah-limpah. Perubahan dari milikku
berubah menjadi milik kita adalah ada sebuah kesadaran bahwa hidup ini adalah grace, hidup ini adalah kasih karunia. Kalau saya punya sekarang ini, kalau saya miliki baik kekuatan, baik iman, baik apapun yang ada pada saya, itu semuanya adalah kasih karunia. Kasih karunia itu artinya adalah pemberian dari Tuhan secara gratis kepada kita, yang kita responi dengan baik, yang kita terima dengan baik, sehingga kasih karunia Tuhan itu makin dilimpahkan kepada kita. Nah, jadi kesadaran bukan milikku tapi milik kita adalah, sadarilah bahwa hidup itu adalah kasih karunia. Jadi kalau Anda sekarang ini punya sesuatu, jangan pernah berkata itu karena saya hebat. Semuanya itu adalah kasih karunia. Nah, hal yang kedua, mengapa mereka bisa menyadari seperti itu? Karena para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu, mereka melayani dengan dinamika yang berbeda, dinamis. Ada kuasa yang mereka miliki. Tadi dalam ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dengan otoritas dari Tuhan. Mereka bisa menyampaikan kesaksian tentang Yesus yang sudah bangkit dari antara mati. Apa yang membuat Yesus bangkit dari antara mati? Apa yang membuat dia bangkit dari antara mati? Karena yang ada pada Yesus adalah roh. Jadi roh yang membangkitkan dia. Dan roh yang membangkitkan Yesus itu juga diberikan kepada rasul-rasul. Dan oleh roh itu mereka bersaksi bahwa kebangkitan Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi kesadaran milikku menjadi milik kita bersama adalah karena pelayan Tuhan memberi kesaksian dengan kuasa dari roh Tuhan. Saya pikir ini sangat perlu bagi hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, saya dan siapapun kita harus menyadari bahwa hidup itu adalah karunia Tuhan. Tapi ingat, kita harus melayani dengan kuasa, bukan dengan gagah, bukan dengan keperkasaan, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Segalanya karena Tuhan. Nah, maka gaya daripada jemaat itu adalah tidak ada yang merasa ini saya punya, tetapi dia berkata ini punya kita, dari Tuhan untuk Tuhan, dari Tuhan untuk kepentingan umat Tuhan. Jadi kalau saudara diberkati, saya diberkati, ingatlah itu bukan untuk kepentinganmu sendiri, tapi itu adalah demi kepentingan umat Tuhan. Karena itu jangan pernah egois. Rubahlah sikap dari ini aku punya menjadi ini kita punya. Tuhan Yesus memberkati.